E-commerce, electronic commerce, adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Shopee adalah salah satu website e-commerce yang merupakan mobile platform pertama di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Taiwan, yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan dan terpercaya via ponsel. Lazada juga merupakan salah satu e-commerce. Aplikasi ini memiliki berbagai fungsi untuk ribuan penjual yang tergabung dalam Lazada. Yang jelas, fungsi utamanya adalah untuk mengatur berbagai keperluan penjual, mulai dari harga, pesanan, inventory, dan lain sebagainya. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce di Indonesia yang perkembangannya terhitung cepat, menjadikan sebagai marketplace pilihan bagi banyak masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kehadiran Tokopedia membuat pengalaman belanja online para pengguna menjadi mudah, aman, dan efisien. OLX saat ini merupakan gabungan dari beberapa toko online seperti Toko Bagus dan Berniaga.com. OLX Indonesia merupakan salah satu e-commerce yang berfungsi sebagai pusat jual beli online terbesar di Indonesia. Semua barang ada di sini, dari handphone, komputer, otomotif, fashion, bahkan rumah, serta lowongan kerja. Dan Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. JD.ID merupakan anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia, yaitu JD.com. JD.ID menawarkan harga yang kompetitif dari sejumlah produk dalam kategori yang berbeda. Berbagai metode pembayaran dapat dipilih sehingga konsumen dapat menikmati kenyamanan berbelanja dengan lebih mudah. Blibli.com merupakan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Blibli.com berfungsi menawarkan kemudahan bagi Anda yang ingin beli produk lokal 100% asli di Indonesia di galeri Indonesia terbaru. Blibli menjual produk original bergaransi resmi dan berkualitas terbaik dengan berbagai pilihan jenis dengan beragam cara pembayaran yang mudah. Sorabel, sebuah startup mobile commerce yang menerapkan prinsip-prinsip cost leadership dan memanfaatkan kekuatan media sosial. Sorabel menjual pakaian wanita berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau dengan menghilangkan perantara, memotong biaya overhead, dan fokus dengan berjualan secara online. Kami meminimalkan biaya dan menyimpan semua keuntungan ini untuk pelanggan kami. Sekarang, Sorabel merupakan satu tech startup di Indonesia yang memiliki perkembangan paling pesat, didirikan di akhir 2014. Elevenia, yaitu situs jual beli online terpercaya dengan jaminan keamanan, kenyamanan transaksi, dan segala yang kamu cari, semua ada di Elevenia. Elevenia juga merupakan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia.
Belanja.com adalah salah satu e-commerce, yaitu situs belanja online yang murah, aman, terpercaya. Belanja.com merupakan sebuah kerjasama antara Telkom Indonesia dan eBay. Memiliki konsep sebagai online marketplace, Belanja.com memiliki lebih dari ribuan merchant yang menawarkan jutaan produk dari berbagai kategori yang terjamin orisinalitas dan kualitasnya bagus. Blog merupakan singkatan dari web blog, adalah bentuk aplikasi yang berbentuk tulisan-tulisan atau yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik atau isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lama, meskipun tidak selamanya demikian. Blog yang pertama yaitu Trinity Traveler. Blog yang satu ini mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Trinity terkenal karena kisah perjalanannya ke luar negeri dengan budget minim yang ia bagikan di blog. Ia juga disebut sebagai travel blogger pertama di Indonesia. Berawal dari menulis catatan setiap melakukan perjalanan, Trinity Traveler mulai membagikan kisah perjalanannya melalui blog pada tahun 2005. Sejak itu banyak yang menyukai kisah-kisah perjalanan Trinity, dan dengan demikian blog ini berfungsi menginspirasi banyak orang untuk mengabadikan kisah perjalanannya melalui tulisan. Blog yang kedua yaitu Anak Jajan. Terkadang ketika ingin menentukan makanan apa, orang Indonesia mencari terlebih dahulu di Google. Ini kesempatan bagi Anda yang tertarik dengan dunia kuliner. Anda bisa membuat blog yang berisi tentang review makanan dan restoran. Salah satu food blogger yang cukup terkenal di Indonesia adalah Anak Jajan. Blog ini dikelola oleh pasangan Julio Veronica dan Marius J. Derasa. Blog berbahasa Inggris ini pun telah banyak memenangkan penghargaan. Jadi blog ini berfungsi memudahkan kita mengetahui berbagai jenis jajanan dan melihat orang-orang berbahasa Inggris yang baik. Yang ketiga, Minimalis Baker. Jika blog Anak Jajan lebih banyak mengulas tentang makan dan restoran, food blogger yang satu ini lebih banyak memberikan konten resep makanan. Minimalis Baker ini dikelola oleh Dana, seorang recipe developer, content creator, dan food photographer. Dana sudah mengelola blog ini sejak tahun 2010 dan juga aktif menulis buku-buku resep makanan. Jadi, jika teman-teman yang hobi memasak, blog ini sangat cocok buat kalian untuk mendapatkan berbagai resep makanan. Blog yang keempat yaitu The Basic Bag yang dikelola oleh Christopher Lee. Untuk para graphic designer biasanya memamerkan karyanya di situs Dribbble. Selain Dribbble, graphic designer juga bisa memamerkan karya-karyanya di website pribadinya, seperti yang dilakukan oleh Christopher Lee. Ia memamerkan karya-karya profesionalnya di website pribadinya, dari desain untuk Wendy's Land Corp, Honda Canada, dan Nickelodeon. Jadi buat teman-teman yang hobi dalam mendesain, kalian dapat melihat blog dari Christopher Lee yang bisa menginspirasi kalian dalam mendesain grafis. Blog yang kelima yaitu Nick's Car Blog. Bagi para penggemar otomotif, Anda juga bisa memulai dengan blog dengan topik ini. Blog ini berisikan dengan konten-konten terkait dengan mobil, cara merawat mobil, berita otomotif terbaru, dan lain-lain seputar mobil. Salah satu blog otomotif yang bagus adalah Nick's Car Blog. Blog milik Nick Rosen ini kebanyakan berisi artikel tentang mobil Audi. Ia juga berbagi tips memilih mobil dan pengalaman modifikasi beberapa mobil. Jadi menurut saya manfaat dari blog ini adalah kita dapat mengetahui tips dalam memilih mobil dan melihat berbagai pengalaman modifikasi beberapa mobil. Jadi untuk teman-teman yang hobi dalam memodifikasi mobil atau
ingin memilih mobil, blog ini adalah blog yang sangat tepat untuk dilihat. Blog yang keenam, Mira Syahid. Bagi para orang tua biasa juga membuat blog dengan tema parenting. Mira Syahid adalah salah satu parenting blogger yang terkenal di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri kumpulan emak blogger yang kini sudah memiliki 1.000 anggota. Jadi buat teman-teman calon ibu, blog ini sangat cocok untuk menemukan berbagai inspirasi seputar orang tua dan anak. Blog yang ketujuh yaitu Neil Patel. Jika Anda berkecimpung di dunia pemasaran digital, Anda tentu sudah tidak asing dengan sosok Neil Patel. Patel adalah seorang analis dan guru di bidang pemasaran digital. Blog Neil Patel ini berisi banyak konten, tips, dan informasi mengenai CEO, pemasaran digital, dan bisnis di internet. Kelebihan utama dari Neil Patel adalah kemampuannya membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Banyak artikel bisnis di internet dipublikasikan dengan baik di Neil Patel Blog. Jadi buat teman-teman yang sangat mencintai dunia bisnis, maka blog ini sangat cocok buat teman-teman. Blog yang ke-8 yaitu Brown Platform. Adalah blog fashion yang dikembangkan oleh Anastasia Siantar. Anastasia sendiri bukan nama asing di dunia fashion tanah air. Sejak awal dekade 2010-an, blogger fashion saat ini rajin berbagai galeri fashion yang membuat banyak orang terkesan. Brown Platform menampilkan banyak galeri fashion dalam berbagai kesempatan dengan latar belakang gambar yang tidak kalah menarik. Tampilan blog ini sebenarnya cukup sederhana dan menimbulkan kesan bahwa sebuah galeri fashion berkualitas tidak harus selalu ditampilkan dengan desain blog yang terkesan elit. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam gaya fashion, ini adalah blog yang sangat tepat untuk dilihat. Blog yang ke-9, To Love Studios, adalah blog yang mendedikasikan eksistensinya untuk berbagai ilmu fotografi. Pada blog ini Anda akan menemukan beragam artikel fotografi berkualitas. To Love Studios juga menjadi tempat belajar ilmu fotografi, termasuk belajar komposisi, paduan membuat persiapan sesi foto, dan belajar memaksimalkan cahaya. Anda bisa mencari informasi dan berpartisipasi dalam webinar dan mengikuti beragam kursus fotografi. Panduan dan edukasi yang dirilis di blog ini cocok untuk fotografer dan tingkat manapun. Jadi buat teman-teman sekalian yang mempunyai hobi fotografi, blog ini sangat cocok untuk kalian lihat. Blog yang ke-10 atau yang terakhir adalah The Beauty Lookbook. Blog ini adalah blog spesialis presentasi produk kecantikan kelas atas. Ini lebih memprioritaskan pada katalog produk berkualitas. Anda tidak akan menemukan banyak panduan merias. Blog ini adalah media yang tepat untuk mengumpulkan referensi mengenai produk kecantikan mana saja yang bisa dibawa pulang ke meja rias di rumah Anda. Jadi, fungsi dari blog ini adalah dapat memudahkan teman-teman dalam mencari referensi tentang produk kecantikan yang mana saja. Jadi buat teman-teman yang sangat mencintai dunia kecantikan, ini adalah blog yang sangat tepat. Website edukasi adalah website yang berisi tentang proses pembelajaran secara online yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. Website yang pertama yaitu Ruang Guru, adalah situs bimbingan belajar online terbesar di Indonesia. Website belajar online gratis Ruang Guru juga menyediakan materi pendidikan untuk pelajar dari SD sampai SMA. Website edukasi yang kedua yaitu Kuiper School, adalah layanan pendidikan online baru khusus untuk guru dan siswa SMP dan SMA. Learning Management System ini dibuat untuk memfasilitasi guru dan murid dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar
secara online. Website edukasi yang ketiga yaitu Brainly. Siapa sih yang gak kenal Brainly? Brainly merupakan LMS yang menawarkan cara belajar online yang seru dan interaktif. Memang seperti apa sih serunya? Begini, Anda bisa mengajukan berbagai pertanyaan apapun seputar bidang studi tertentu. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh pelajar atau pengguna situs ini dari berbagai belahan dunia. Website yang keempat yaitu Xenius adalah pionir website belajar online di Indonesia yang berdiri di tahun 2007. LMS ini menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai dengan SMA. Materinya tersedia dalam bentuk video berbahasa Indonesia dan e-book untuk kumpulan soal ujian nasional. Banyak pengguna yang merekomendasikan situs belajar ini secara khusus untuk anak IPA. Hal itu karena materi Xenius, misalnya di mapel fisika dan matematika, lebih mendalam. Xenius mengajarkan penurunan rumus dari rumus dasar yang tidak dibahas di platform lain dan di sekolah juga. Website yang kelima yaitu Alison adalah salah satu pelopor situs belajar online di dunia. Lewat Alison, Anda bisa mengakses lebih dari 750 materi pelajaran dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti kesehatan, sains, IT, humanisme, bahasa, marketing, lifestyle, bisnis, software engineering, dan masih banyak lagi. Website edukasi yang keenam yaitu Udemy adalah masif online open source yang fokus pada materi pembelajaran dan pengajaran yang teknis, misalnya tentang IT, digital marketing, bisnis, data science, dan skill yang berhubungan dengan career improvement. Situs belajar online ini terbuka untuk Anda yang pemula atau intermediate atau bahkan sudah berpengalaman. Website edukasi yang ketujuh yaitu Code Academy. Sekarang belajar soal coding atau menulis kode program bukan hal yang wah. Siapa saja bisa, termasuk Anda, asalkan punya kemauan. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan profesional ke tingkat berikutnya, karena Code Academy menyediakan banyak sekali materi pembelajaran terkait coding. Jadi usahakan fokus dulu ke satu materi yang ingin dipelajari. Website yang ke-8 yaitu Pesona Edu. Berisi mengenai ilmu matematika dan sains. Berbagai materi banyak ditampilkan dalam web ini, seperti tentang mikrometer, grafik kecepatan, mengenai cermin, sudut, pembesaran, dan skala rumah. Tentu banyak sekali isi dari web ini. Sebut saja materi soal SMP atau SMA atau SMK dan ilmu umum lainnya. Ada mengenai profil dari web tersebut, produk demo, berita, dan kontak, banyak sekali manfaatnya. Website edukasi yang ke-9 yaitu Canva Design. Canva Design akan mendukung kegiatan belajar online-mu dengan berbagai tips, artikel, fakta, dan tutorial mengenai desain. Dengan begitu, nantinya Anda punya keterampilan baru mendesain produk, brand, infografis, membuat kampanye marketing, dan lain-lain sebagainya. Website edukasi yang ke-10 yaitu Sesame Street. Kalau di Indonesia sudah ada tayangan televisi dan majalah dengan judul Jalan Sesama, maka website ini adalah versi lainnya. Di sini anak bisa memilih ratusan tayangan video klip dan aneka mainan.
sambil belajar alfabet, musik, warna, dan lain sebagainya. Website ini adalah website untuk website edukasi. Adalah website yang berisi tentang proses pembelajaran secara online yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. Website yang pertama yaitu Ruang Guru. Adalah situs bimbingan belajar online terbesar di Indonesia. Website belajar online gratis Ruang Guru juga menyediakan materi pendidikan untuk pelajar dari SD sampai SMA. Website edukasi yang kedua yaitu Kuiper School. Adalah layanan pendidikan online baru khusus untuk guru dan siswa SMP dan SMA. Learning Management System ini dibuat untuk memfasilitasi guru dan murid dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar secara online. Website edukasi yang ketiga yaitu Brainly. Siapa sih yang gak kenal Brainly? Brainly merupakan LMS yang menawarkan cara belajar online yang seru dan interaktif. Memang seperti apa sih serunya? Begini, Anda bisa mengajukan berbagai pertanyaan apapun seputar bidang studi tertentu. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh pelajar atau pengguna situs ini dari berbagai belahan dunia. Website yang keempat yaitu Xenius. Adalah pionir website belajar online di Indonesia yang berdiri di tahun 2007. LMS ini menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai dengan SMA. Materinya tersedia dalam bentuk video berbahasa Indonesia dan e-book untuk kumpulan soal ujian nasional. Banyak pengguna yang merekomendasikan situs belajar ini secara khusus untuk anak IPA. Hal itu karena materi Xenius, misalnya di mapel fisika dan matematika, lebih mendalam. Xenius mengajarkan penurunan rumus dari rumus dasar yang tidak dibahas di platform lain dan di sekolah juga. Website yang kelima yaitu Alison. Adalah salah satu pelopor situs belajar online di dunia. Lewat Alison, Anda bisa mengakses lebih dari 750 materi pelajaran dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti kesehatan, sains, IT, humanisme, bahasa, marketing, lifestyle, bisnis, software engineering, dan masih banyak lagi. Website edukasi yang keenam yaitu Udemy. Adalah massive online open source yang fokus pada materi pembelajaran dan pengajaran yang teknis, misalnya tentang IT, digital marketing, bisnis, data science, dan skill yang berhubungan dengan career improvement. Situs belajar online ini terbuka untuk Anda yang pemula atau intermediate atau bahkan sudah berpengalaman. Website edukasi yang ketujuh yaitu Code Academy. Sekarang belajar soal coding atau menulis kode program bukan hal yang wah. Siapa saja bisa, termasuk Anda, asalkan punya kemauan. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan profesional ke tingkat berikutnya, karena Code Academy menyediakan banyak sekali materi pembelajaran terkait coding. Jadi usahakan fokus dulu ke satu materi yang ingin dipelajari. Website yang ke-8 yaitu Pesona Edu. Berisi mengenai ilmu matematika dan sains. Berbagai materi banyak ditampilkan dalam web ini, seperti tentang mikrometer,
grafik kecepatan, mengenai cermin, sudut, pembesaran, dan skala rumah. Tentu banyak sekali isi dari web ini. Sebut saja materi soal SMP atau SMA atau SMK dan ilmu umum lainnya. Ada mengenai profil dari web tersebut, produk demo, berita, dan kontak. Banyak sekali manfaatnya. Website edukasi yang ke-9 yaitu Canva Design. Canva Design akan mendukung kegiatan belajar online-mu dengan berbagai tips, artikel, fakta, dan tutorial mengenai desain. Dengan begitu, nantinya Anda punya keterampilan baru mendesain produk, brand, infografis, membuat kampanye marketing, dan lain-lain sebagainya. Website edukasi yang ke-10 yaitu Sesame Street. Kalau di Indonesia sudah ada tayangan televisi dan majalah dengan judul Jalan Sesama, maka website ini adalah versi lainnya. Di sini anak bisa memilih ratusan tayangan video klip dan aneka mainan sambil belajar alfabet, musik, warna, dan lain sebagainya. Website ini adalah website